Selamat datang ke Dosen Kesehatan. Dalam video ini saya akan bercerita tentang sesuatu yang amat sangat hebat dan namanya makanan fermentasi. Mari kita mulai. Makanan fermentasi. Di Indonesia kita semua tahu contohnya, oncom, brem, tempoyak, dadia, dangke, pakasam. Ini contohnya saja. Dan nanti saya bercerita tentang makanan fermentasi duniawi yang paling mantap untuk kesehatan. Tetapi mari kita mulai dengan pertanyaan, kenapa kita mau makan produk fermentasi? Dan alasan pertamanya ternyata detox, yaitu mengurangi kadar racun di dalam tubuh manusia. Racunnya seperti logam berat, merkuri, timbal, kadmium, dan toksin seperti pestisida yang sering dipakai di perkebunan hari ini. Jadi karena makanan difermentasikan, badan kita dibersihkan dari racun. Tapi alasan keduanya adalah nutrisi. Artinya bahan gizi yang mudah tersedia. Yang pertama karena makanan fermentasi mudah dicernakan, dan yang kedua karena ada asam laktat di dalam makanan fermentasi yang membantu tubuh menerima lebih protein, mineral seperti kalsium, zinc. Jadi makanan yang sudah kamu makan nilai gizinya bertambah. Alasan yang ketiga adalah kekebalan tubuh. Fakta yang luar biasa bahwa kekebalan tubuh langsung tergantung dari mikroflora usus. Makin banyak dan beraneka ragam bakteri baik yang tinggal di dalam usus, makin kuat kekebalan tubuh terhadap virus atau penyakit yang lain. Sementara makanan fermentasi menghasilkan banyak bakteri baik, sama dengan probiotik, dan diantaranya bakteri asam laktat adalah yang paling mantap. Dan untungnya banyak makanan fermentasi kaya dengan asam laktat. Dan selain semua manfaat itu, ada juga manfaat kepada akal kita. Memang usus manusia adalah otak yang kedua. Misalnya serotonin, bahan yang jadikan kita terasa bahagia, umumnya diproduksikan dalam perut, bukan di otak. Jadi kalau makanan fermentasi mendukung kesehatan urus, kita terasa lebih tenang, konsentrasi, berbahagia, dan pintar. Dalam hal apa makanan fermentasi bisa menyelamatkan nyawa? Dalam gangguan hati yang parah, seperti perlemakan hati, peradangan hati, atau sirosis. Sambil lalu kalau kamu mau tahu apakah kamu ada perlemakan hati, berdiri lurus saja dan lihat ke bawah. Apa kamu bisa lihat kakimu di bawah perut? Kalau terlalu maju ke depan, berarti ada perlemakan hati. Jadi pertanyaannya, gimana bisa bakteri baik yang tinggal dalam usus besar membantu hati kita yang terletak di tempat yang sangat berbeda? Begini, kalau ada gangguan hati, bakteri buruk yang tinggal sama dengan bakteri yang baik dalam usus besar dapat kesempatan jalan keluar usus pas dalam sistem limfatik. Begini dengan sistem limfatik, bakteri buruk bisa menyebar dalam seluruh tubuh. Akibatnya peradangan, kelelahan tubuh, kekurangan energi, kabur otak, dan gangguan sistem kekebalan yang lain. Sementara itu, bakteri yang baik yang bernama probiotik, baik dalam bentuk obat maupun dalam bentuk makanan fermentasi, mencegah keadaan ketika bakteri buruk bisa keluar dari usus, dan hatimu akhirnya dapat kesempatan untuk sembuhkan diri. Baiklah, sekarang
kita sudah tahu bahwa yang jadikan makanan fermentasi hebat sekali adalah zat bergizi dan probiotik, terutama bakteri asam laktat. Probiotik berada hampir dalam semua makanan difermentasikan, kurang atau lebih. Namun, inilah makanan fermentasikan yang paling kaya dengan probiotik dan paling rendah dengan tingkatnya karbon, berarti makanan yang paling sehat. Yang pertama, sauerkraut, atau bisa kol asam saja. Makanan tradisional di Eropa, tetapi bisa gampang dimasak di semua negara. Kol asam lama dikenal di Eropa, tetapi hanya sekarang orang Eropa menjadi gila mengenai hal ini. Semua mau makannya untuk kesehatan. Amat sangat banyak vitamin C-nya. Bagus untuk pencernaan. Banyak asam laktat. Lebih bermanfaat makan kol asam daripada minum probiotik dalam bentuk obat. Oke, kita terus dengan kombucha atau teh jamur. Berasal dari Asia Timur. Sekilas terlihat menjijikan, seperti ada jamurnya di dalam. Tetapi inilah penyembuh berbagai macam penyakit. Yang di atasnya bukan jamur, melainkan bakteri baik. Bakteri baik asam laktat. Mereka melindungi sistem kekebalan kita, bersihkan tubuh dari racun, dan menghilangkan bau tak sedap dari mulut. Dan sebenarnya berasal bukan dari mulut, melainkan dari usus besar. Jadi, jika seseorang memiliki bau mulut yang kurang sedap, terutama pada waktu pagi, kombucha atau produk fermentasi yang lain yang juga memiliki asam laktat bisa membantu. Bagus, kita terus dengan miso soup. Miso soup adalah makanan asal Jepang yang dibuat dari fermentasi rebusan kedelai, beras, atau campuran dua-duanya. Kalau mau memasak miso, pastikan bahwa kamu pakai cukup garam dan kedelai organik, bukan GMO. Terus, tempe yang paling populer di Malaysia dan Indonesia. Tetapi sekali lagi, pastikan tempe dimasak dari produk alami dan non-GMO. Tetapi kita juga harus mengawasi produk dari kedelai. Soalnya produk kedelai dalam jumlahnya besar meningkatkan hormon yang bernama estrogen dalam tubuh. Dan kita ingat bahwa estrogen juga disebut sebagai hormon perempuan. Oke, kita terus dengan kimchi. Bagus sekali. Kimchi adalah makanan tradisional Korea. Dimasak dari asinan sayur mayur hasil fermentasi yang diberi bumbu pedas. Cukup pedas dan sangat bermanfaat. Dan yang terakhir, ketimun acar. Bahkan ketimun mentah saja memiliki banyak vitamin seperti vitamin A dan vitamin K, dan juga karbonnya sangat rendah. Inilah pastikan lebih banyak vitamin. Ditambah lagi banyak bakteri baik. Dan hal yang terakhir yang perlu diingatkan ketika kamu berniat memperbaiki kesehatan dengan sayuran fermentasi, mulai sedikit demi sedikit. Untuk bakteri usus bisa menyesuaikan diri, yaitu porsi makanan fermentasi yang pertama seharusnya kecil, terus bisa besarkan hari demi hari. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi kamu. Untuk dapat lebih informasi, silakan subscribe dan bertanya di bawah video di comments. Selain itu, saya taruh beberapa link di bawah kepada video yang juga bisa menarik bagi kamu. Nama saya Nick, semoga sehat semua, dan sampai video baru dengan dosen kesehatanmu.